Oke. Itu kan pompanya elektrik. Ya. Jadi yang tadi kan kalau misalnya di transformasi UI kan kita bisa nyatakan dia sebagai kombinasi eksponensial sebenarnya bisa juga atau kombinasi pas sama minus. Nah ini kan pas minus. Jadi kalau kita transformkan atau eksponensial atau yang tadi delta sama n cn dan pangkat in x. Jadi kalau kita transformasikan dia bentuknya seperti ini. Ya kira-kira. Nah, inilah yang sebenarnya ada wiggle di sini ya. Wiggle di sini. Nah ini dari baryon acoustic oscillation yang di sini ada wiggle. Jadi sebagai inilah kalau misalnya kalian lihat di CDM kosmologi, nah ini sebagai spektrum, power spektrum. Oke, solusi di apa namanya distribusi dari materi di alam semesta. Tadi power spektrum di P, di K. Nah, sebenarnya jadi problem ini bagaimana mencari solusi dari persamaan ini. Maksudnya memodelkan ini. Berarti kita harus dapatkan apa? Kita harus bisa mendekati ini kan, parameter apa sehingga kita dapatkan bentuknya seperti ini. Samanya dengan radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam atau masalah problem radiasi. Kalau di problem di radiasi kan untuk mendekati distribusi suhu kan, itu kita bisa dapat dekati dengan apa? Distribusi apa? Radiasi benda hitam. Karena ingat di pelajaran kemudian atau di kuantum ada yang menggunakan distribusi Wien kan, Wien atau James kan, Wien. Kemudian apa lagi? Kemudian yang paling pas itu adalah Maxwell kan, Planck, bahwa energi itu ternyata merupakan kuanta energinya, fotonnya dalam bentuk kuanta. Paling pas untuk menggambarkan distribusi
distribusinya. Nah, kalau ini untuk menggambarkan distribusi ini, ya, ini yang menjadi problem secara analitik ya. Kalau curve fitting bisa, ini ada Eisenstein who itu ada Eisenstein. Ada banyak yang mendekati ini kan, dan juga Boltzmann solver juga bisa. Nah, yang kita dekati di sini, bagaimana mendekati persamaan ini? Berarti kan bisa saya dekati dengan apa nih? PK-nya. Kalau saya dekati dengan scale free model, berarti saya dekati dengan ini adalah K pangkat N kan, bisa kan? Maksudnya ini kan, kalau dia seperti ini kan bisa K pangkat 1 nih kan? PK sama K-nya linear kan, kalau sebelah sini kan? Sebelah sini. Kalau di sini, PK-nya negatif kan? Dan dekati di sini kan, negatif. Kalau ini kan positif K-nya, kan bisa saya dekati kan? Dengan K pangkat untuk mendapatkan bentuk ini. Itu sebenarnya yang jadi problem di sini. Bagaimana mendapatkan model yang pas untuk menggambarkan distribusi. Kalau dia modelnya linear, berarti apa? Kalau saya anggap dia linear, perturbasinya linear, maka apa? Maka ini saya anggap aja ini seperti ini kan? Naik, sehingga ini linear kan ini? Tapi kenyataannya nggak linear seperti itu. Kalau ini kan saya anggap linear ya, bahwa evolusi sebelumnya itu tidak dipengaruhi oleh evolusi ini kan. Kalau ini kan seperti ini kan. Jadi ini hanya perkalian linear aja terhadap satu faktor kan. Tapi kenyataannya bukan. Jadi kalau ini saya kalikan aja dengan satu faktor. Tapi kenyataannya tidak seperti ini. Dia di sini berbeda, di sini juga berbeda. Sehingga dia tidak linear seperti ini. Sekarang kita lanjutkan yang tadi ya. Yang satu-satu tadi udah sebagai initial condition. Sekarang ini yang dua-dua. Yang dua-dua itu kan berarti kalau kita lihat ya integralnya itu apa? Integral delta 1 F2 kan? Yang sebelumnya di kan lalu. Ini juga integral delta 1 F2. Berarti kalau kita bisa lihat di sini berarti ensemble average F2 keluarkan semuanya, berarti yang delta ini yang kita ambil. Jadi berarti apa? Ensemble delta 1 K1, delta 1 K kurang K1, K2, K kurang K2. Sehingga apa? Delta 1 K1, K kurang K1, yang ini ya. Jadi dari sini kita dapatkan delta 1 K1 sama K2 dan seterusnya. Ini berarti kita dapatkan di sini kan dua power spektrum kan? Karena yang tadi kan kita sepakat apa? Yang K dengan K aksen itu adalah P-lim kan? Ini. Sehingga apa? Saya dapatkan ini adalah P-lim K1, P-lim K dikurang K1. Sehingga saya dapatkan solusi ini semua saya bisa menambahkan sebagai 2P pangkat 3 delta Dirac K klaksen P22K. Jadi ini P22. Nah, dari sini saya dapatkan apa? P22K ini berarti yang ini dalam ini kan? Dalam integral ini kan? Dalam integral ini adalah integral 2 kali integral D pangkat 3 Q, saya ganti K aksennya jadi Q 2Pi pangkat 3 F2 kuadrat dan seterusnya. Yang suku yang 1 dengan 3 sama dengan cara yang sama, tapi suku yang 1 dengan 3 F1-nya itu kan 1 kan? F1-nya 1, sehingga F3-nya ada di sini yang ada. Nah, kemudian bedanya apa lagi?
Yang 1 dengan 3. Nah, yang 1 dengan 3, nah, kita lihat di sini. Yang 1 dengan 3 ini kan 1, tapi ini K aksen, K1, K2, K aksen, K1, K3 ya. Itu kombinasinya itu kita bisa nyatakan sebagai 3 kali. 3 kali dari ini kan bisa kan delta 1, 1, 1 kan. Ya. Jadi kita bisa lihat ini delta 1, delta 1, delta 1, delta 1. Depan ya. 1, delta 1, delta 1, delta 1. Nah, kombinasi yang ini adalah 3 kali. 1, K1, kemudian. Nah, ini kita bisa ganti-ganti lah. Jadi ini 3 kalinya. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan yang bagian ini berarti yang ini. Kemudian setelah itu, nah, karena saya asumsikan dia ditanya kita lihat ya di yang A7 ya, biar jelas. Nah ini detail ini. Nah, delta 2 tadi ini ya. Delta 2 ini adalah ini. 2,3 delta 1, delta 1, delta 1, delta 1, F2. Kemudian F2, delta 1, delta 1 ini kita keluarkan. Ini jadi 2,3 yang seterusnya, delta 1, delta 1, K1 dan seterusnya. Nah, delta 1, delta 1, K1, delta 1, K minus K aksen, delta 2 itu dijabarkan dengan ini.